Gimana Bang, kabarnya? Kamu siapa? Saya baru Bang. Saya baru ganti nira. Baru ya. Mm-mm. Namanya siapa? Tadi saya belum disebutin ya? Belum. Astagfirullahaladzim. Lu sebutin aja padahal Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ban Pos Channel dalam program Banten Pos hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2020. Saya Panji Bahari, saat ini bersama pimpinan redaksi Banten Pos, Bang Chandra Maga, yang akan membawakan ringkasan berita Koran Harian Banten Pos edisi hari ini. Ya, bagaimana kabarnya Bang? Baik. Apalagi ada kopi di sini, waduh, Iya, tambah baik gitu. Diminum dulu Bang, diminum. Iya, boleh. Boleh nih. Tapi sambil nunggu Bang Chandra untuk minum kopinya, jangan lupa untuk CS Ban Pos, subscribe channel Ban Pos TV, karena di sini akan banyak video-video menarik lainnya yang akan tayang di channel ini. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini karena banyak video yang bisa di-share, di-like, dan di-komen. Oke, Bang, apa nih berita hari ini yang akan disampaikan kepada CS Ban Pos? Ini kita hari ini banyak di Serang ya. Oke. Di Serang. Yang pertama ini soal dugaan ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Serang. Itu yang kemarin sempat kita angkat ya. Ya. Itu bagaimana jadi perkembangannya? Itu kan kemarin ada deklarasi Bapera ya. Nah, ini menjadi sorotan juga oleh Bawaslu atas kehadiran sejumlah ASN. Walaupun dinyatakan mereka hadir hanya saat pelantikan, tapi tetap Bawaslu menganggap bahwa ketika seorang ASN hadir di acara-acara seperti itu, maka ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Tapi Bawaslu ini memberikan imbauan berarti dalam berita ini. Ya betul. Jadi ya diimbau ASN untuk tidak hadirlah dalam acara-acara yang berbau-bau politik seperti ini. Oke, itu untuk berita yang pertama. Ya. Berita selanjutnya kita kemana Pak? Selanjutnya kita geser ke KP3B. KP3B, oke. Ya, di kawasan Ada apa nih? Puspemprov ya. Ini kemarin ini terjadi bentrokan yang lumayan seru ini dan sangat disayangkan ya antara kelompok mahasiswa dengan aparat keamanan ya. Karena mahasiswa kan kemarin berunjuk rasa tentang sport center ya. Jadi mereka masih menuntut agar pembangunan sport center ini ditinjau ulang karena di tengah pandemi seperti ini sport center ternyata masih dianggarkan di APBD perubahan dan sumber anggarannya pun dari utang. Ya maka mereka menilai ini tidak layak untuk dilanjutkan ya. Ini kan beberapa kali kita sempat mengangkat ya berita tentang sport center. Jadi teman-teman mahasiswa ini mengharapkan agar ada penundaan ini. Ya. Karena ada sensitivitasnya atau bagaimana kalau dari berita ini? Ya kalau saya lihat sih kan ini di situasi pandemi gitu kan. Ketika pemerintah mengambil langkah untuk berhutang. Dengan alasan untuk pemulihan ekonomi, tapi ternyata digunakan untuk proyek infrastruktur, maka ini bagi mahasiswa yang kemarin berunjuk rasa ini jadi satu persoalan gitu kan, karena seharusnya semestinya ini di anggaran ini lebih ditekankan kepada sektor ekonomi, terutama yang menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Oke, itu berita kedua. Berita ketiganya apa nih Pak? Berita ketiga ini masih soal isu megatrust ya. Megatrust di mana beberapa hari belakangan ini kan masyarakat di selatan ini merasa resah dengan isu megatrust ya.
Tapi untuk hari ini justru kita mengingatkan, bukan kita ya maksudnya, BPBD di Pandeglang terutama ini mengingatkan bahwa ancaman bencana ini kan tidak hanya ada di kawasan pesisir ya, kawasan pantai. Karena di Pandeglang juga ada kawasan-kawasan dataran tinggi, terutama di pegunungan-pegunungan ya. Seperti kita tahu kan di Pandeglang ini ada 3 gunung yang lumayan besar ya. Asepan, Karangpulosari atau Akarsari. Nah ini juga mempunyai potensi longsor terutama ketika memasuki musim penghujan. Jadi ini juga perlu diwaspadai. Jadi ini ada imbauan-imbauan juga bahwa bencana ini tidak hanya ada di pantai, ini ada juga di gunung, di pegunungan. Ya, selain itu ada ini juga soal bencana ini kan kemarin juga kita beritakan soal beberapa sirine yang rusak, deteksi dini ya, gempa yang rusak. Ini hari ini ternyata ada kabar bahwa 2 sirine diantaranya sudah diperbaiki yang ada di Labuan dan Panimbang. Ini mungkin atas desakan publik juga ya, akhirnya juga boleh diperbaiki. Ya saya kira dengan kondisi terkini ya, dengan adanya isu-isu seperti itu, mau tidak mau kan pemerintah harus mengantisipasi juga. Ini makin kesini makin menarik. Nah selanjutnya nih setelah Megatrust kita ke berita apa Bang? Ini juga nggak kalah menarik, ini lanjutan berita kemarin. Soal pelantikan puluhan pejabat eselon 3 di Pemprov Banten ya. Jadi kemarin kita menyatakan atau bukan menyatakan, kita memberitakan adanya beberapa pejabat yang dianggap pejabat simsalabim ya, karena tiba-tiba muncul ya. Dari luar daerah, sementara pejabat-pejabat yang sudah lama merintis merasa tidak mungkin merasa dirinya dianggap tidak kompeten atau seperti apa. Nah untuk kali ini kita mengangkat statement dari pengamat ya, yang menilai bahwa pelantikan pejabat seperti ini justru lebih kental nuansa nepotismenya gitu kan. Terutama ada informasi-informasi yang didapatkan dari para narasumber kita bahwa pejabat-pejabat dari luar ini yang dilantik ini punya kedekatan-kedekatan tertentu dengan petinggi yang ada di Pemprov Banten, terutama yang mengatur soal kepegawaian gitu ya. Jadi dari Banten Pos men-tracking juga ada beberapa juga. Ini narasumber kita ya. Narasumber yang men-tracking bahwa ada beberapa hubungan kekerabatan. Bukan kekerabatan ya, kedekatan. Oh, kedekatan. Ada kedekatan. Nah, beberapa ada juga kekerabatan ada. Salah satunya kan ada menantu Pak Gubernur ya. Yang kekerabatan juga ada. Makanya kenapa disebut kental nuansa nepotismenya ya, karena ada beberapa yang diindikasikan ke arah situ. Nah, CS Banpos sangat menarik kan berita-beritanya. Jadi jangan lewatkan untuk baca koran Banten Pos hari ini. Yang bisa didapatkan di lokal-lokal terdekat. Selain itu bisa juga koran kita ini dibaca edisi digitalnya melalui langganan di grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini atau bisa diunduh di portal berita banpos.co. Hari ini sepertinya itu saja ringkasan beritanya ya. Iya, tapi jangan lupa juga diingatkan. Iya, jangan lupa CS Banpos untuk subscribe channel YouTube Banpos TV, karena di sini banyak video-video menarik lainnya. Tidak hanya berita-berita seperti ini, tapi juga ada jelajah new normal, ada juga belusukan dan lain-lainnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini, karena memang banyak video-video yang bisa di-share, di-komen, dan di-like. Saya Panji Bahari. Saya Chandra Maga. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi. Ngopi Bang. Jangan sumeh dan banyak.